Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik semua. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau tanya nih. Siapa yang sudah sarapan? Ayo acungkan tangannya. Hebat, semuanya sudah sarapan semua ya. Biasakan sebelum memulai pelajaran itu agar sarapan terlebih dahulu. Untuk apa? Agar saat belajar konsentrasinya terfokus. Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan anak-anak mengisi absen pada link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Nanti setelah selesai absen, kita akan melanjutkan ke materi. Nah, anak-anak sudah absen semua ya? Sudah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau mengadakan tepuk semangat. Tepuknya itu gimana, Bu? Semangat. Nah, jadi anak-anak sudah semangat semua ya? Sudah dong. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Materinya tentang apa, Bu? Materinya tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan men-share satu video yang dimana kalian silakan menyimak video itu selama 15 menit. Selanjutnya kita akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Oke, Ibu beri waktu 15 menit, silakan kalian simak ya videonya. Halo anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada sehat kan? Semangat ya untuk pelajaran kita minggu ini. Kali ini kita akan belajar tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sudah siap belum untuk belajar? Yuk kita sama-sama belajar tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Anakku, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang aman bermain di sekitar rumah? Rumah adalah tempat semua anggota keluarga berlindung dari panas maupun hujan. Rumah juga digunakan untuk beristirahat. Nah, agar kamu aman bermain di rumah, kamu harus mendengarkan masukan dan nasihat orang tua supaya terhindar dari bahaya. Anakku, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sekitar rumah terdapat berbagai benda loh. Mau tahu benda apa saja yang ada di sekitar rumah? Yuk kita lihat. Di sekitar rumah ada benda hidup dan ada benda mati. Benda hidup contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya ada batu, pasir, tanah, dan lain-lain. Anakku, di sekitar rumah juga ada yang namanya lingkungan. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Lingkungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kira-kira apa ya lingkungan alam dan lingkungan buatan? Yuk kita simak penjelasannya. Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya gunung, laut, sungai, air terjun, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk keperluan manusia. Contohnya jalan raya, sekolah, rumah, dan lain-lain. Nah, untuk pelajaran minggu ini kita akan banyak berbicara tentang lingkungan buatan. Ketika kamu ke sekolah, dari rumah, kamu akan menemukan macam-macam lingkungan buatan. Contohnya, kantor polisi, hotel, rumah sakit, pom bensin, trotoar, zebra cross, jembatan penyeberangan, dan lampu lalu lintas. Semua ini dibuat supaya orang-orang yang menggunakan jalan aman dan tidak terjadi kecelakaan.
Sekarang kita akan mengenal lingkungan buatan lainnya. Kira-kira apa lagi ya lingkungan buatan lainnya? Ada terminal, stasiun, jalan tol, bandara, halte bus, pelabuhan, loket, rel kereta api, dan tempat parkir. Coba perhatikan gambar. Ada yang tahu apa nama tempat ini? Ya, betul, stasiun. Stasiun adalah tempat naik dan turunnya penumpang kereta api. Di stasiun, kamu akan menemukan rel. Ini adalah rel kereta api. Rel adalah jalan khusus untuk kereta api, sehingga kereta api dapat berjalan dengan lancar. Nah, coba lihat gambar selanjutnya. Ini adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat turun dan naiknya penumpang kapal laut. Nah, ini adalah terminal. Terminal adalah tempat turun dan naiknya penumpang bus. Wah, tempat ini pasti tidak asing lagi buat kalian kan? Ya, ini adalah bandara. Bandara adalah tempat turun dan naiknya penumpang pesawat terbang. Selanjutnya ada halte. Halte adalah tempat menunggu kendaraan umum seperti bus, angkot, taksi, dan lain-lain. Anak-anak, kalau kamu mau menonton film kesukaan kamu di bioskop, kamu harus beli tiket dulu ya, di loket. Loket adalah tempat untuk membeli tiket. Siapa yang tahu tempat parkir itu apa? Tempat parkir adalah tempat yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan seperti mobil dan motor, supaya pemilik kendaraan dapat melakukan kegiatan tertentu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kamu pasti tahu dan sering menggunakan lingkungan buatan ini. Ya, jalan tol. Jalan tol adalah jalan umum bebas hambatan, supaya kamu tidak terkena macet. Nah, yang terakhir ada jalan layang. Jalan layang adalah jalan yang dibangun di atas tiang dan berada beberapa meter di atas tanah. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang lingkungan buatan yang ada di sekitar kita. Ada cukup banyak kan? Apakah kalian masih mengingatnya? Coba sekarang langsung mau bertanya lagi nih. Apa contoh lingkungan buatan yang sudah kita pelajari tadi? Apakah kamu sudah pernah melihat secara langsung lingkungan buatan yang tadi sudah kita pelajari? Anak-anakku, cukup sekian pelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk berdoa. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Oke, semuanya sudah menyimak videonya. Baik, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu keselamatan di rumah dan di perjalanan? Silakan tulis di WhatsApp grup ya, di komentar WhatsApp grupnya. Baik, Bagas menjawab. Keselamatan di rumah dan di perjalanan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan berhati-hati saat melakukan pekerjaan. Nah, bisa juga. Jadi di sini Ibu perjelas. Nah, keselamatan di rumah dan di perjalanan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan secara berhati-hati saat kita melakukannya. Baik itu resiko besar ataupun resiko yang tidak besar. Misalkan contoh, anak-anak sedang melakukan bepergian bersama keluarga menggunakan mobil. Nah, di mobil itu ada sabuk pengaman untuk mengamankan kita pada saat berkendara di mobil, atau di motor juga bisa seperti menggunakan helm. Atau di rumah ini sangat banyak. Nah, di rumah itu saat kalian bepergian, apakah rumah akan
dalam keadaan terbuka? Tidak, harus terkunci. Maka saat kalian keluar rumah itu harus rumahnya dikunci. Nah, baik, dari setelah menyimak video tadi yang sudah Ibu share, materi sudah Ibu jelaskan, anak-anak sudah paham belum dengan Ibu yang jelaskan? Sudah. Jadi anak-anak sudah paham ya mengenai materi tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan, karena itu sangat penting. Baik, kalau sudah paham, sudah bisa mengerti, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya apa, Bu? Banyak nggak? Enggak, tugasnya dikit kok. Kalian bisa kumpulkan pada pertemuan minggu selanjutnya. Nah, anak-anak silakan mengerjakannya di buku latihan. Setelah mengerjakan di buku latihan, kumpulkan minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, jadi tugasnya itu ada 3. Yang pertama itu apa yang harus dipakai saat berkendaraan bermotor. Nomor 2, bagaimana cara agar rumah tetap aman saat kita keluar rumah. Yang ketiga, mengapa kita harus memakai sabuk pengaman saat kita berkendaraan bermobil. Nah, 3 soal tersebut silakan anak-anak kerjakan di buku latihan dan kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan kan anak-anak? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Semangat anak-anak, stay safe di rumah ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.